Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan dari kasus Sambo ya. Dan ini masuk dalam proses persidangan yang menghadirkan saksi dari keluarga korban, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga keterangan dari Baradae ya, atau Richard Eliezer. Dan ini terkait juga adanya dugaan pelecehan yang disampaikan di pengadilan gitu ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Baradae, saya tak percaya Bang Yosua setega itu lakukan pelecehan ya. Bagaimana selanjutnya, langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Jakarta, CNN Indonesia. Barada Richard Eliezer atau Baradae menyatakan tak percaya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Baradae mengaku tak percaya Brigadir J tega melakukan perbuatan tersebut ya. Pernyataan itu ia ungkapkan saat majelis hakim meminta tanggapannya terkait keterangan para saksi yang telah diperiksa. Saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini bahwa Bang Yos melakukan pelecehan, kata Baradae di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan Selasa 25 Oktober. Baradae juga menyatakan untuk apapun yang terjadi, siap untuk apapun yang terjadi ke depan, termasuk untuk proses hukum yang berjalan. Ia juga mengatakan siap untuk putusan apapun yang bakal diberikan hakim. Saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun untuk putusan, ujar dia. Baradae menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. Hari ini sebanyak 12 orang saksi diperiksa dalam persidangan. Mereka berasal dari pihak keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Marezal Rizky, Yuni Artika Huta Barat, dan Devianita Huta Barat. Kemudian Novita Sari Nadia, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawan Topas Haribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. Dalam persidangan sebelumnya, Baradae tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi sehingga sidangnya sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Adapun Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Baradae diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Brigadir Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatan tersebut, Baradae didakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya sobat sekalian, jadi ini ya kelanjutan dari proses pengadilan dengan agenda mendengarkan para saksi. Dan sekarang itu karena Baradae itu tidak mengajukan eksepsi, maka agendanya sekarang penyampaian saksi. Ada 12 orang dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ya. Jadi keterangan tentang Barada Richard Eliezer yang tidak percaya Brigadir J itu melakukan pelecehan ya terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ini juga menjadi kesaksian yang penting ya untuk memberikan kejelasan jalan cerita kasus Verdi Sambo ini gitu ya. Jadi sedari awal yang perlu kita tekankan dalam proses ini ya, termasuk juga yang sudah jelas menjadi tersangka, yaitu Verdi Sambo, PC ya, Kuat Ma'ruf, KM, dan juga RR, yaitu memang sudah disangkakan dengan pasal 340 ya, pembunuhan berencana yang hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara 20 tahun ya. Artinya dari awal ya saya melihat
ini prosesnya sangat lama sekali ya, dari kejadian 8 Juli 2022 hingga sekarang akhir Oktober 2022, hampir 3 bulan lebih ya, belum ada keputusan. Dan kasus ini ya, keterangan para saksi itu terkesan dalam papalit ya, atau berputar-putar pada hal yang tidak jelas gitu ya. Kalau kita melihat kasus keterangan dari keluarga Brigadir Yosua itu sendiri ya, misalnya sudah menyatakan sudah jenuh gitu ya, melihat proses sekarang yang sangat lama dan tidak ada kejelasan gitu ya, tidak ada kejelasan. Maka kita tentang proses ya, dari kejadian 8 Juli hingga sekarang itu memang termasuk lama ya. Jadi keluarga itu menyatakan ini prosesnya sudah lama dan tidak ada kepastian hukum gitu ya. Meskipun pasal yang disangkakan untuk Verdi Sambo itu benar-benar 340 KUHP ya, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Kalau kita melihat sistem hukum sekarang memang tidak ada ya, tidak ada jaminan gitu ya, nanti putusan hakim itu benar-benar memberikan putusan itu sesuai maksimal ya, hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Jadi itu dari pihak keluarga gitu ya. Dan kita ya selaku masyarakat ya, itu melihat seakan banyak sekali ya, dalam tanda kutip cerita rekayasa yang tidak masuk akal gitu ya, dalam hal nah kemudian kalau kita melihat tentang isu ya, tentang isu pelecehan seksual ini juga berubah-ubah ya, dari keterangannya di Komplek Duren 3 ya, Polisi Duren 3 Jakarta Selatan itu sekarang ada dugaan juga ada pelecehan itu terjadi di Magelang juga ya. Jadi kita itu ada dua versi yang kita tidak tahu ya, keterangan siapa yang bisa dipercaya ya. Makanya dalam hal ini kuncinya cuma satu ya, kejujuran gitu ya, kejujuran ya. Dan sebelumnya ya, dalam hal ini majelis hakim harusnya ya fair ya, mempercepat kasus ini supaya tidak berbelit-belit dan supaya memberikan keputusan itu secara cepat ya, karena ini sudah waktu yang lama, hampir 3 bulan ya. Jadi ada keterangan pelecehan seksual misalnya di Kompleks Polri Duren 3. Nah, yang menjadi persoalan adalah jangan sampai ya isu pelecehan seksual ini ya nanti pada akhirnya justru akan meringankan ya, atau bahkan memutarbalikkan fakta yang justru menjadikan ya Brigadir Yosua itu menjadi tersangka, padahal ini kan sudah almarhum gitu ya. Dan kalau kita melihat keterangan dari Baradae ya, sudah dijelaskan bahwasanya, dan ini Baradae ini kan kalau nggak salah ya, karena merupakan ajudan ya, ajudan dari Verdi Sambo, dan Kapolda kan ajudannya kurang lebih 8 atau berapa 9 itu, tinggal satu rumah ya kalau nggak salah ya, Baradae kemudian juga Brigadir Yosua. Dan itu kalau sudah satu rumah sebagai ajudan kan otomatis juga tahu ya kebiasaan masing-masing gitu ya. Dan statement misalnya apakah, dan statement dari Baradae yang menyatakan Bang Yosua Huta Barat itu ya tidak percaya kalau melakukan pelecehan itu ya hal yang ya bisa diterima masuk akal ya.
ya. Kalau kita melihat posisi dari Brigadir Yosua yang adalah ajudan, ya sangat tidak mungkin ya untuk melakukan pelecehan gitu ya. Nah ini perlu jangan sampai menjadi kabur dari tuduhan awal dia tentang pembunuhan berencana ya. Bisa jadi nanti skenario yang dibuat alasan Verdi Sambo itu menembak Brigadir Yosua itu karena melakukan pelecehan seksual ya, yang akhirnya nanti yang menjadikan Brigadir Yosua itu tersangka ya, dan Verdi Sambo itu lepas ya karena melakukan aktivitas pembelaan gitu ya. Nah ini berat gitu ya, padahal dari pihak keluarga sendiri meskipun itu akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim ya, tidak percaya bahwasanya anaknya itu ya melakukan pelecehan seksual gitu ya, pelecehan ya terhadap PC gitu ya misalnya. Nah ini memang kasus yang benar-benar menyita waktu dan tenaga ya, dan ini kan sudah disebutkan ya dengan adanya kasus Brigadir Yosua ini sedikit demi sedikit membuka tabir ya, sesuatu yang tidak sengaja ya, dengan kejadian ini membuka tabir begitu jelas ya bagaimana perilaku Verdi Sambo sebenarnya gitu ya. Dan ada tentang isu konsorsium 303 yang beberapa waktu lalu itu sempat menguat ya. Nah sekarang isunya sudah hilang ya, hilang karena banyaknya kasus, misalnya kasus Kanjuruhan ya, kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa ya, dan juga lain sebagainya. Makanya sedari awal memang ini perlu ketegasan kejujuran dari masing-masing saksi ya, untuk segera menyelesaikan kasus ya, dan yang paling penting adalah keputusan yang nanti ya, keputusan dari Mahkamah Majelis Hakim ya. Kalau benar-benar terbukti melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP ya, harus ada tindakan tegas, berani ya, misalnya hukuman mati ya. Supaya apa ya? Supaya untuk memberikan efek jerah dan memberikan contoh bahwasanya ada penghargaan ya, penghargaan terhadap nyawa manusia gitu ya, ada penghargaan terhadap manusia. Kita ketahui ya, posisi Verdi Sambo ini adalah Kapolda Bintang 2 ya, yang apalagi ini adalah Kadipropam ya, polisi yang seharusnya melakukan penindakan yang memberikan teladan, justru melakukan tindakan yang sifatnya pelanggaran yang sifatnya elementer ya, membunuh gitu ya. Nah ini kan adalah pukulan telak bagi kepolisian yang kedepannya memang harus ada overhaul atau evaluasi atau perombakan untuk benar-benar ya memilih setiap personel itu yang mempunyai integritas ya, dan juga bagi yang muslim memang ketakwaan individu ya, dan penegakan hukum yang benar-benar adil ya. Nah 3 ini ya, jadi personal yang mempunyai integritas ya untuk menjaga marwah kepolisian, institusi kepolisian, dan penegakan hukum yang benar-benar adil. Artinya kalau sudah menjadi perwira ya, aparat itu memang harus benar-benar melakukan penegakan hukum secara adil gitu ya. Nah masalahnya kalau yang menjadikan kita ya, sandaran kita untuk melakukan penegakan hukum itu sudah bermasalah, siapa lagi yang bisa kita andalkan ya. Padahal ya polisi itu ya institusi yang harusnya benar-benar bisa menjaga diri gitu ya dari pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya elementer. Nah kedepannya memang harus ada evaluasi gitu ya. Dan ini yang sudah nampak dari Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit, yang kita ketahui ya
sudah bekerja keras gitu ya untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat turun gitu ya, dengan menggandeng erat masyarakat ya untuk mengembalikan untuk menjadikan polisi ini kembali lagi dalam tanda kutip seperti teman bagi masyarakat gitu ya. Dan itu yang sebenarnya harus dilakukan gitu ya, tidak menjadikan masyarakat itu sebagai musuh ya. Makanya program-program yang dilakukan misalnya untuk pungli benar-benar diatur ya sedemikian rupa untuk bisa minimal ya ada benar-benar dihapus gitu ya. Kemudian juga praktek-praktek tilang manual itu ya sedikit demi sedikit yang menjadi aduan masyarakat ya, karena banyak sekali ya pungli di sana ya, itu sudah mulai dirubah menjadi tilang yang sifatnya otomatis atau etle ya. Nah itu adalah satu kemajuan yang bisa diacungi jempol gitu ya. Dan saat ini yang benar-benar ingin mengembalikan ya marwah polisi yang legendaris seperti Hugeng ya, menjadi teladan polisi ya, salah satunya ya Jenderal Listio Sigit gitu yang menjadi teladan gitu ya, yaitu Jenderal Hugeng yang kita ketahui ya kehidupannya sangat sederhana gitu ya, sangat menjaga ketika misalnya pada saat menjabat sebagai Kapolri gitu ya, benar-benar menjaga attitude dan attitude gitu ya. Ya ketika misalnya ada istrinya yang ingin membuka bisnis ya, itu benar-benar dijaga, malah dilarang ya. Kenapa? Khawatir ada konflik kepentingan gitu ya, khawatir nanti akan ada keuntungan ya dalam bisnis itu, yang itu terjadi karena dia merupakan salah satu istri dari pejabat ya. Pun juga kalau kita cerita terkait Jenderal Hugeng itu ya juga luar biasa. Misalnya ada orang tua dari istrinya itu yang di luar negeri yaitu Belanda itu sedang sakit ya, mendekati ajal dan ingin mengunjunginya ya, tetapi dilarang oleh Jenderal Hugeng ya karena untuk menjaga konflik kepentingan supaya tidak ada keistimewaan ya menggunakan fasilitas publik karena merupakan istri dari seorang jenderal. Nah kebiasaan-kebiasaan ini yang jarang ada di polisi ya, kebiasaan-kebiasaan sederhana, merakyat ya, bisa dekat kepada masyarakat itu jarang sekali yang kita itu dicontohkan atau diperlihatkan ya secara publik, yang sekarang coba dibangun ya kembali lagi. Dan itu memang kita harapkan ya polisi-polisi dengan moral yang baik, dengan ketakwaan individu yang baik ya, itu yang sekarang menjadi barang langka yang sekarang yang harus diperjuangkan. Itu yang kita tunggu saja ya kelanjutan dari kasus Verdi Sambo ya. Kita berharap itu akan segera cepat selesai dengan putusan yang benar-benar memberikan keadilan bagi keluarga Brigadir Yosua ya. Dalam ini kalau memang terbukti dan kalau kita melihat memang pengakuan dari Verdi Sambo itu sudah meyakinkan ya kalau dia menjadi mastermind ya, harus konsisten disangkakan pasal 340 pembunuhan berencana gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.